Haleluya. Perasaan baru 2 bulan lalu saya ada di sini. Sekarang saya balik lagi. Terima kasih buat kesempatan ini. Bahagia bisa ada di Ambon. Ya, sayangnya istri saya nggak bisa ikut. Dia mesti khotbah di Makassar. Ya. Saya akan meneruskan tema tentang bahwa Tuhan sudah buka jalan buat kita. Kita suka terpesona pada jalannya, tapi kita suka tidak terpesona pada prosesnya dan apa yang merupakan sikap kita. Jadi saya akan ambil waktu di pagi ini untuk membahas sikap kita yang tepat waktu Tuhan buka jalan buat kita itu apa? Apa sikapnya kita? Apa yang harus kita pahami? Apa yang harus kita mengerti? Ya. Kita harus mengerti bahwa dengan Tuhan ada hal yang Tuhan harapkan dari kita supaya kita melakukannya tanpa dilihat oleh orang. Ya. Itu yang kita sebut dengan persiapan. Ada banyak pekerjaan yang terjadi, pekerjaannya berlangsung sangat cepat, tapi persiapannya untuk itu berlangsung sangat lama. Saya kasih contoh misalnya, waktu Yesus mau datang ke dalam dunia ini, persiapannya itu lama banget. Menurut nubuatan yang tercatat, terdekat persiapannya itu adalah 700 tahun sebelumnya. Itu lama itu. Jadi udah dipersiapin dulu. Sebelum Yesus datang, sudah ada kata yang berkata begini. Ada orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ya kan? Makanya kita suka nyanyi lagu itu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya. Ya, terus refrennya bilang apa? Ratakanlah tanah yang bergelombang. Itu apa itu? Itu namanya kita disuruh mempersiapkan jalan. Paving the ways. Nah, kita harus paham bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang bangun satu hari kemudian bingung melakukan sesuatu. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan yang pasti dan jelas. Bilang dulu, Tuhan saya adalah Tuhan yang punya tujuan. Ya itu penting supaya kita ketahui dan tujuannya jelas. Ya, tujuannya jelas. Nah, hari ini kita akan membaca dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Ya. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25. Saya langsung baca aja buat saudara. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mungkin orang pikir ayat ini biasa buat kita, tapi menurut saya ayat ini penting sekali buat kita. Oke, fakta yang pertama, Alkitab tulis buat kita bahwa Tuhan buat jalan baru dan hidup bagi kita. Jalan baru dan hidup. Jadi jalan yang kita lalui bukan jalan biasa. Kalau dia bilang hidup itu berarti jalan yang aktif, jalan yang bergerak, jalan yang bertumbuh, bukan jalan yang statis. Berarti jalan ini lebih cocok kita sebut bukan cuma sekedar hal biasa, tapi ini merupakan apa? Cara hidup, gaya hidup. Nah, sebelum saya panjang menjelaskan tentang jalan, jalan itu kalau kita berbicara jalan, kita berbicara 3 hal. Yang pertama, kalau berbicara jalan itu berbicara journey, perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Itu sama dengan road, jalan. Yang kedua, kalau berbicara jalan, itu berbicara akses.
Akses itu tergantung hubungan. Bilang dulu akses. Saudara bisa kenal orang, tapi belum tentu saudara punya akses dalam kehidupannya, ya kan? Misalnya saya kenal Parisendo ya, kenal Paris. Tapi saya tentu punya akses akan lebih terbatas dibanding Ibu Wita misalnya. Dibanding Grace anaknya, dibanding Dave anaknya, dibanding Deborah. Agak susah kan, kita jauh. Tapi kalau mereka punya hubungan, aksesnya lebih gampang. Betul ya? Kalau orang Indonesia bilang akses itu orang dalam. Ya tak? Beta mau urus ini dong, ada akses kah? Ada orang dalam kah? Mari saya beritahu pada saudara. Kita punya orang dalam di sorga ya. Saudara punya akses ke sorga. Ada Yesus dan dia bilang dia adalah jalan itu. Jadi kita harus paham, kita sebenarnya tidak akan pernah mengalami jalan buntu. Tidak akan pernah. Karena akses kita jelas. Yesus. Jadi ada journey, ada akses. Tapi ini yang ketiga saya akan jelaskan lebih panjang lagi. Yang ketiga ini cara. Tapi caranya bukan cuma sekedar sebuah cara, langkah 1, 2, 3. Tapi caranya lebih kepada sebuah sistem yang terpadu. Ada sistem yang terpadu. Saya kasih contoh. Kalau saya sendiri mengerjakan sesuatu, itu cuma cara saya. Saya mengerjakannya. Misalnya saya bangun pagi, saya berdoa, saya sendiri. Itu belum sistem namanya. Itu masih pola hidup. Oke, saya bangun pagi, saya berdoa, saya baca Alkitab, saya makan pagi, saya ketemu orang, saya meeting orang. Ada cara saya buat sesuatu. Kalau masih cara, itu pola, itu saya. Tapi begitu saya bagikan pada orang lain mulai lihat saya, dia sekarang sudah berubah menjadi sebuah sistem. Saya dengan orang tersebut bekerja bersama, kita dua sudah mulai menciptakan sistem. Seperti sistem itu adalah keterpaduan, berjalan bersama. Kalau saudara masih ingat, bulan November saya datang, saya bilang ada 3 jalan yang Tuhan bukakan buat kita. Jalan yang pertama itu jalan produktif. Yang kedua adalah jalan kreatif. Yang ketiga adalah jalan kolaboratif. Kalau ketiga hal tersebut kita pahami, maka kemudian kita tahu ketiga-tiganya itu adalah sistem yang Tuhan ingin bangun dalam kehidupan kita. Nah, saudara mesti tahu dulu, ini prinsip. Kerajaan Allah dengan kerajaan dunia itu beda sistem. Saudara tahu itu beda sistem? Artinya beta dialog dengan banyak orang ya. Mereka itu kadang-kala menanyakan sesuatu yang tidak ada di sistemnya Tuhan. Tapi mereka nanya sebagai hal yang bodoh. Saya kasih contoh. Di sistem kerajaan Allah itu tidak ada dusta. Tapi mereka menyusun pertanyaan yang bodoh seperti ini. Kita tahu bahwa ada hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Ya toh? Terus saya tanya, Tuhan dapat melakukan apa saja? Terus dia jawab, ada yang Tuhan tidak bisa buat, Tuhan tidak bisa bohong. Betul nggak? Itu namanya pernyataan atau pertanyaan cacat logika. Karena dia tidak paham bahwa di dalam sistem Allah kebohongan nggak ada. Saudara tidak bisa meminta saya untuk melakukan apa yang tidak ada di sistem saya. Contoh, kalau saudara berkata pada saya, Pak Jo bisa berjalan dari sini sampai Wayame. Bisa. Mungkin susah, tapi bisa. Ya kan? Sini Wayame berapa kilo? 10 kan? Hampir. Bisa lah. Kalau 10 kilo saya bisa. Mungkin 2 jam saya jalan kaki ke sana. Bisa sampai. Tapi kalau dong minta yang nggak ada di sistem saya. Pak Jo bisa terbang dari sini pergi Pulau Buru? Saya bisa. Karena terbang bukan ada di sistem saya. Saya belajar terbang juga saya tetap tidak bisa terbang. Siapa pernah coba belajar terbang? Angkat tangan dulu. You cannot do that because that is not in your system. Tidak ada. So tidak bisa meminta saya melakukannya. Jadi kalau ada orang yang berkata begini. Pak Jonathan tidak bisa terbang. Ya sudah. Itu bukan berarti saya tidak bisa. Itu tidak ada di sistem saya. Kalau saya diciptakan dengan sistem untuk terbang, saya pasti pakai sayap. Saya punya nama Gagak. Tapi saya manusia.
Saya bukan burung. Itu tidak ada di sistem saya. Nah, berpikir logika sekarang. Sistem ini penting sekali kita ketahui. Kadangkala kita terbentur dengan perkara-perkara sistem. Karena Tuhan menyerah. Mari saya beritahu pada saudara. Sistem kita adalah sistem kerajaan Allah. Sistem yang dibangun pada pribadi Allah. Sifat-sifat Allah dan tujuan-tujuan Allah. Itu yang perlu kita pelajari. Jadi waktu kita kemudian bergerak dalam dunia ini di perjalanan, kita bakal ketemu banyak hal. Ada orang tawarin kita berbuat jahat, beritahu aja, itu enggak ada di sistem saya. Oh dulu saya ada di bawah sistem itu, sekarang enggak lagi. Sistem saya sudah beda. Saya di bawah kekuatan sistem yang berbeda. Tahukah saudara, waktu saudara diselamatkan, saudara itu dipindahkan dari sistem dunia ini pindah pada sistem kerajaan Allah. Itu namanya keselamatan. Coba kita baca ayatnya. Tidak tahu apa sudah pernah membacanya. Di dalam kitab Kolose. Coba kita baca kitab Kolose. Kitab Kolose pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-13. Coba lihat ayat itu dulu. Sebentar aja kita lihat di sini. Kolose pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-13. Coba lihat dulu. Dibilang begini. Ini kata. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan ini kata dipilih, hati-hati sekali. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini namanya transfer system. Dari sistem kegelapan pada apa? Sistem terang. Nah kalau sudah baca Alkitab. Narasi Alkitab begitu kita buka pertama Alkitab. Itu sudah dituliskan tentang tabrakan sistem. Pernah baca Alkitab gak? Pernah, tapi gak pernah memperhatikan. Coba lihat, Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Itu dari awal Tuhan sudah beritahu Alkitab ini sedang berbicara tentang ada sistem kerajaan Allah yang namanya sistem terang. Dan sistem kerajaan kegelapan yang namanya kegelapan. Ditulis dengan jelas. Coba saya ulang aja. Saya baca pada saudara. Dong pasti hafal lah. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Stop. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi langsung diberitahu. Bumi ini setelah penciptaan mengalami kegelapan. Ada sistem kegelapan yang berkuasa di atasnya. Orang tanya, sistem apa itu? Itu sistem waktu iblis atau Lucifer dibuang ke bumi ini. Bumi menjadi tempat yang gelap, kosong, gelap gulita. Coba dulu, belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Ya, kata yang dipakai di dalamnya itu punya arti sebenarnya kehilangan moral, jahat, tidak punya moral, miskin, menderita. Itu semua artinya. Itu sistem. Tapi kemudian ayat yang ketiga. Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Sistem baru datang. Nah sistem baru waktu datang ini, dia nggak berhenti cuma terang. Dia jadikan 6 hari penciptaan. Sampai klimaks terang itu adalah waktu dia jadikan manusia. Dan dia berkata begini, inilah terang itu. Manusia menjadi terangnya Allah di muka bumi ini. Dengan kata lain, manusia sebelum kejatuhan adalah penguasa sistem terang di bumi ini. Manusia. Tapi kan ada fakta yang jahat terjadi. Bahwa kemudian manusia apa? Jatuh ke dalam dosa. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, manusia sekali lagi ada di bawah sistem perhambaan apa? Iblis. Manusia tidak hidup di sistem kerajaan Allah. Manusia hidup di sistem kerajaan kegelapan. Di mana keinginan daging, kemarahan, kebencian. Baca aja hal tersebut. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Efesus pasal 2. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Coba kita baca ayat tersebut. Efesus pasal 2. Ayat pertama sampai ayat ketiga. Jadi ini kata yang dipakai. Kamu dahulu. Bilang dulu dahulu. Ini masa lalu. Jadi jangan nyanyi lagi aku masih seperti yang dulu. Enggak, ini sudah ada. Ini apa?
masa lalu. Waktu kamu ada di bawah apa? Sistem dosa. Dia bilang, kamu sudah mati karena apa? Pelanggaran dan apa? Dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup dalam dosa. Dan kata ini dipilih hati-hati sekali. Karena kamu mengikuti apa? Jalan. Berarti kamu ada di bawah sistem. Kamu ada di bawah sistem dunia ini. Bilang dulu, sistem dunia. Kamu ada di bawah sistem dunia itu. Karena kamu mentaati. Bilang dulu mentaati. Penguasa kerajaan angkasa atau kerajaan kegelapan. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara apa? Orang durhaka. Jadi seharusnya kita ini tidak boleh ada orang durhaka. Ya. Tidak ada malin kundang di sini. Kita semua adalah orang-orang yang ada di sistem ketaatan. Ada di sistem kebenaran. Ada di sistem yang mengikuti. Makanya begini. Ganti penguasa itu ganti sistem. Dulu ganti penguasa. Ganti sistem. Kalau penguasamu sekarang adalah Yesus. Engkau hidup di sistem yang baru. Kejahatan gak ada di situ. Kebohongan gak ada di situ. Semua yang jahat gak ada di situ. Kamu pindah. Pemberontakan gak ada di situ. Yang ada adalah kamu mentaati penguasa yang baru. Makanya sedikit orang ketahui ini. Tahu gak arti Tuhan? Itu arti Tuhan itu dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata Adonai. Tuhan, majikan. Di bahasa Yunani menggunakan kata kurios. Kurios juga sama, artinya apa? Tuhan, majikan, pemilik. Bos lah arti yang lain. Tebak? Kalau saudara ganti penguasa, itu berarti saudara ganti sistem. Sama juga. Lord artinya adalah penguasa sistem. Jadi waktu Yesus datang, namanya adalah Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Karena dia penguasa sistem yang baru. Kenapa saya perlu ajar ini pada saudara? Supaya saudara paham bahwa ada yang dunia sekarang sukai yang harusnya kita tidak perlu sukai. Ada yang dunia miliki yang kita tidak perlu miliki. Saya kasih contoh. Misalnya sebuah kata yang mungkin saudara suka-suka malu mengungkapkannya. Uang. Orang bilang kepeng. Sekarang tanya dulu ini, kepeng ada di sistem mana? Uang ada di sistem mana? Sistem dunia kah? Atau sistem kerajaan sorga? Masa beta mesti khotbah doi lagi, aduh. Tapi uang itu ada di sistem kerajaan kegelapan. Uang itu tidak ada di sistem kerajaan Allah. Saya suka bercanda dan beritahu orang, Tuhan tidak punya uang. Jangan lupa, kamu tidak bisa minta apa yang tidak ada di sistemnya. Seperti saya bilang tadi, saudara tidak bisa minta saya terbang. Karena itu nggak ada di sistem saya. Uang tidak ada di sistem Tuhan. Saudara lihat saya, Karena memang betul. Oke, ada yang tahu uang tidak? Apa itu uang? Kita pegang tiap hari, kita cium-cium akang tiap hari. Ketong sombayang supaya dapat itu, ketong kejar, itu uang apa sebenarnya itu? Mari saya beritahu apa itu uang. Uang itu diciptakan oleh manusia. Secepatnya begini, tadinya uang itu adalah alat tukar, cuma alat tukar. Orang barter, tadinya enggak berbentuk uang. Tadinya kalau orang mau beli ayam, terus dia punya kambing 1 tukar ayam 20, barangkali selesai. Aman, itu namanya barter. Dulu sistemnya kayak begitu. Tapi kemudian era pertanian mulai berakhir, orang masuk pada peradaban. Nah ini yang namanya manusia. Manusia selalu berpikir setiap kemajuan akan menghasilkan kemudahan. Betul? Setiap kemajuan akan menghasilkan apa? Kemudahan. Nah sekarang ada orang kaya. Dia pun ayam ada 3 juta.
Dia pun babi ada 200.000. Dia pun kerbau ada 100.000. Banyak sekali. Sekarang dia mau pindah rumah. Mau bawa bagaimana? Jadi mereka bilang ada cara yang mudah. Kamu hitung saja semuanya, ditukar dengan benda mulia. Misalnya dengan emas. Sekarang kamu tidak perlu bawa semua itu. Ayam 2 juta, kambing 200.000, babi 200.000. Gak bisa dibawa semua kan. Tanah 20 hektar, gini ada yang cara gampang. Mau pindah, tukar aja semuanya pakai misalnya emas 200 kilogram. Kamu bawa emasnya pergi. Sudah mudah kan? Jadi harta kemudian dapat mudah dibawa kemana-mana karena dia lebih kecil. Itu namanya efisiensi. Tapi sekarang ketika orang berpindah dari hidup di gua-gua mulai pindah kepada kota. Orang mulai membangun kota. Apa yang terjadi? Mulai ada pajak. Mulai ada orang mulai memberi yuran. Ya, terjadilah disebut sebagai uang itu sebagai alat keseimbangan antara yang punya uang dengan yang tidak punya uang. Alat keseimbangan. Terjadilah pajak mulai berlangsung. Uang menjadi alat tukar. Kemudian uang berubah menjadi alat kendali sosial. Yang kaya mulai membayar yang miskin. Kemudian uang berubah menjadi alat kekuasaan. Orang politik mulai pegang uang, kuasai uang. Yang paling mereka tidak pikirkan adalah uang berubah menjadi kekuasaan itu sendiri. Orang mulai menyembah uang. Dan itu bahasa itu dimengerti oleh Alkitab. Saya kasih contoh. Waktu Yesus berkata, janganlah kamu melayani 2 tuan. Yaitu apa? Tuhan dan apa? Mamon. Tahu kata mamon itu dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata apa? Mamonas. Tahu mamonas artinya apa? Benda mati yang dihidupkan. So personified that things. Jadi hal yang mati dihidupkan. Jadi mamon itu enggak hidup. Tapi kemudian dia jadi hidup karena disembah. Dijadikan person, dijadikan pribadi. Makanya disebut mamonas. Ya, kita kemudian mengenalnya sebagai mamon. Saya tanya pada saudara, uang hidup apa tidak? Tidak. Tapi kenapa orang sembah uang? Orang bunuh orang lain karena uang. Orang hantam saudaranya. Mereka hianati orang lain karena uang. Uang tidak ada di sistem Tuhan. Uang ada di sistem dunia. Iblis pakai uang sebagai alat kekuasaan. Saya beritahu pada saudara ya. Ada 3 hal yang dikuasai iblis. Yang dia pakai paling kuat untuk menguasai manusia. Karena dia kuasai dengan sistem ini. Yang pertama yang paling tua adalah agama. Agama itu sistem dunia. Di kerajaan Allah nggak ada agama. Di dunia ada agama. Yang tersinggung apa boleh buat. Jadi kekristenanmu cuma agama, pindah. Jangan tinggal di situ. Karena sistem dunia adalah agama. Dan agama adalah penghalang kerajaan Allah paling besar. Agama apa aja? Yang namanya agama ada di sistem dunia. Agama itu adalah upaya manusia untuk mencapai Allah. Kerajaan Allah enggak. Di kerajaan Allah enggak ada sistem itu. Makanya belajar sistem kerajaan Allah, sudah pertama harus singkirkan agama. Kalau enggak, sudah akan pernah mengerti yang benar itu agama, yang mana. Wah, semua agama menyatakan diri paling benar. Termasuk agama Kristen. Ya, untungnya kita bukan agama. Untungnya kita kerajaan. Ya, Tuhan Yesus nggak datang bawa agama, Tuhan Yesus bawa jalan. Dia bawa sistem baru, dia bawa kerajaan Allah. Dia datang bawa hal tersebut. Maka dia bilang, akulah jalan. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa. Ya, agama menawarkan sorga, kerajaan tidak menawarkan sorga. Kerajaan menawarkan pribadi Tuhan. Ya, makanya Yesus dia bilang, aku jalan ke sorga. Enggak, aku jalan pada Bapa. Baca baik-baik ayatnya. Supaya kita nggak salah. Sistem dunia itu berupaya membelokkan kita. Tapi haleluya. Alkitab bilang, hey, Tuhan ciptakan jalan baru buat kita. Tidak ada jalan buntu. Memang betul. Ini kenyataan yang sudah mesti terima. Dengarkan saya baik. Kita orang benar.
diutus masuk ke dalam dunia. Dunia itu artinya sistem. Sistem dunia. Sistem dunia. Tolong perhatikan ini. So mungkin tidak akan ada hamba Tuhan lain yang akan ajarkan ini pada saudara. Jadi saya ambil waktu untuk cerita pada saudara ini. Saudara harus buat perbedaan bumi dan dunia. Itu dua hal yang berbeda. Tolong dengarkan saya baik. Bumi adalah tempat tinggal, tempat kediaman. Tapi dunia adalah sistem yang menggerakkannya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, sistem kekuasaan dalam dunia ini dipegang oleh Adam. Adam memegang sistem itu. Adam adalah penguasa sistem. Kalau saya pakai bahasa ini, Adam adalah penguasa dunia di bumi ini. Bumi tempat, tidak bikin apa-apa. Dunia adalah sistem untuk mengembangkan bumi ini. Sampai di sini kita oke? Oke ya. Jadi jangan bedakan bumi dengan dunia itu beda. Doa pasti bilang ini pengajaran gila apa lagi ini? Bumi dan dunia so beda for apa lah? Tapi kita kadang-kadang tidak mengerti Alkitab jadinya karena tidak mengerti ini. Saya ambil waktu untuk menjelaskannya. Nah, mari saya mau bacakan satu ayat pada saudara. Dan coba saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Coba kita baca ayatnya. 1 Yohanes pasal 2. Kita baca ayat ini pelan-pelan. Kita akan baca ayatnya yang ke-15, 16, dan 17. Tolong beritahu saya apa ini. Ini tempat atau bukan? Coba kita baca. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke 15, 16, dan 17. Coba kita baca ayat ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang dia maksud apa ini? Sistem. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi dunia kejatuhan ini adalah dunia sistem kerajaan kegelapan. Ini bukan bumi. Kalau bumi Tuhan suruh kelola, bumi Tuhan suruh rawat, bumi dikasihi oleh Tuhan. Bumi bahkan diberikan hadiah pada manusia sebagai warisan. Bumi. Orang yang lemah lembut mewarisi bumi. Anak-anak Allah akan mewarisi bumi. Mintalah kepadaku, ujung bumi kuberikan kepadamu. Tapi Tuhan tidak pernah berkata, dunia kuberikan kepadamu. Satu-satunya orang di Alkitab. Satu-satunya pribadi di Alkitab. Yang menawarkan dunia pada orang lain, cuma iblis. Ya. Justru iblis tawarkan Yesus apa? Dunia. Ya. Tapi di 1 Yohanes dibilang gini, dunia itu sistem. Kita tidak boleh mengasihi dunia. Ayat 16, coba kita lihat ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari apa? Allah atau dari Bapa, melainkan dari apa? Dunia. Apa ini? Sistem. Ini sistem kerajaan Allah. Kerajaan kegelapan. Ini gaya hidup kerajaan kegelapan. Gaya hidup iblis ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dunia penuh dengan itu. Terus Alkitab bilang, ini dia ini. Destiny-nya dunia jelas. Ayatnya yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap. Kenapa dunia ini sedang lenyap? Mari saya beritahu pada saudara. Ada pribadi yang mengalahkan dunia. Ada pribadi yang mengalahkan dunia. Dia kalahkan sistem ini. Coba kita lihat siapa pribadi itu. Waktu Yesus datang, dia memperkenalkan sistem baru di dunia yang berdosa ini. Di dunia kegelapan ini. Dia datang
dia langsung berkata, akulah terang dunia. Kamulah terang dunia. Langsung dia katakan, kita beda sistem dengan bumi ini. Kamulah terang dunia. Tadi bilang, kamu lagi belajar jadi terang dunia. Kamu lagi sekolah Alkitab jadi terang dunia. Enggak. Kamulah terang dunia. Karena Yesus adalah terang dunia. Nah, mari saya akan baca beberapa ayat yang langsung berhubungan dengan Yesus dan penguasa dunia. Karena setelah kejatuhan, Adam menyerahkan kekuasaan atas dunia ini kepada iblis. Iblis sekarang menjadi penguasa dunia. Nah, sekarang kita baca ayat ini. Di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-30. Coba kita lihat ayat tersebut. Coba cek. Saudara masih bisa ikuti saya? Saya jarang-jarang datang jadi gak apa-apa. Kebaktian hari Minggu pengajaran sedikit lah. Oke, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-30. Yesus bilang begini. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Wow. Halo. Jadi Yesus bilang, penguasa datang, dia tidak berkuasa sedikit pun. Terjemahan aslinya sebenarnya berbunyi begini. Penguasa dunia datang, dia tidak menemukan produknya di dalam diri Yesus. Penguasa dunia tidak menemukan sedikit pun dari dunia yang ada dalam diri Yesus. Yesus boleh mengalami semuanya, tapi dia menang atas dunia. Dia menang atas dunia. Coba kita baca ayat ini. Pasal 16, Yohanes 16, ayat 33. Itu ayat-ayat yang dorong mesti hafal ini. Supaya nanti kalau di kantor ada yang minta korupsi, di kantor ada yang minta suap, di kantor ada coba kamu Bapak melenceng, buat yang salah, bilang aja, sorry bos, beda sistem. Yes. Sorry bos, beda manajemen. We are under new management. We are under kingdom management. Kita beda. Yesus bilang begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Jangan lupa pasal 16 ini adalah perkataan Yesus berhubungan dengan mau berikan janji Roh Kudus buat kita. Ya, ingat konteksnya. Saya tidak ambil ayat ini keluar dari konteks. Nah, ini dia berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Damai sejahtera itu tidak ada di sistem dunia. Jadi jangan cari damai sejahtera di sistem dunia. Biar ada toko yang namanya toko damai sejahtera, dosen bisa beli. Coba tanya, beta mau beli damai sejahtera dua box, boleh? Saya dapat karena memang itu tidak ada di sistem. Tapi dia bilang ini, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Karena beda sistem. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Oh ya, dia kalahkan dunia. Dan dunia tidak berdaya atas dia. Karena penguasa dunia aja tidak menemukan produknya di dalam Yesus. Sekarang kalau penguasa dunia datang kemudian dia lihat. Daud ini Yonatan pun temang. Tuh, sama. Terus kemudian poros saja yang beda. Terus kemudian iblis berkata, ini Jonathan dan Daud ini dong hidup dalam dunia. Tapi beta sendapa beta pemproduk dalam mereka. Beta sendapa kebencian dalam mereka. Beta sendapa iri hati dalam mereka. Beta sendapa semua beta pun style, beta pun jalan tidak ada dalam mereka. Beta jawab, ketun dua jawab, beda jalan, beda sistem, beda Tuhan. Katorang memang beda. Ya, mau berbicara difference. Orang kadang-kala mau sok. Dong bilang ketong berbeda. Cuma pakai baju macam rapper dari New York. Baru pakai baju dulu. Tiba-tiba gaya hidup berubah. Semacam rapper yang gonta-ganti istri. Tiba-tiba mulai berubah. Dorang pikir dorang siapa? Itu mereka mau belagak pergi ke dunia. Tidak dengan penguasa yang berbeda. Mereka ke sana ketelan oleh dunia. Berapa banyak kita lihat
artis yang mulai dari gereja, ends up jadi duniawi. Berapa banyak hamba Tuhan yang jadi caleg, ends up ditelan oleh sistem dunia. Berapa banyak orang yang kelihatannya hebat, begitu keluar sana ditelan oleh sistem dunia. Sederhana karena begini, mereka itu, saya pakai bahasa, seperti domba dibawa ke pembantaian. Ya kayak Yesus sih memang. Habis. Gak bisa bertahan. Karena sistem dunia. Kenapa saya perlu cerita ini? Karena Yesus bilang begini. Aku tuh udah siapkan jalan. Artinya aku udah punya sistem. Itu ayatnya yang ke-19 dan 20. Ayat 21. Bilang dulu ayat 21. Baca tadi Ibrani 10. Kita bukan cuma punya jalan aja. Kita punya imam besar. Bilang dulu imam besar. Apa artinya imam besar? Ketopung gambarin imam besar tuh potong-potong sapi kah, potong-potong domba, kemudian curahkan darah. Imam besar artinya adalah perintis, pelopor. Orang yang berjalan ke sebuah tempat, siapkan jalan, siapkan tempat, kemudian menjemput umatnya dan dibawa. Arti dari imam besar itu adalah perintis. Tahu perintis? Dia jalan di jalan yang baru. Tahu perintis? Dia buka jalan, dia babat alas supaya jalannya bagus. Itu perintis. Yesus adalah perintis kita. Dia imam besar kita. Dia sudah berjalan kemana aja. Coba tanya, Yesus di mana sih? Ini pengakuan Ibrani. Kita baca ayatnya. Imam besar kita sudah melintasi segala langit. Coba, Ibrani 4 ayat 14. Coba baca ayat itu dulu. Kalau mau bicara jalan aja, Yesus sudah pergi di jalan apa saja. Jalan penderitaan dia sudah lewati. Jalan kesuksesan dia sudah lewati. Jalan sukacita dia sudah lewati. Jalan air mata yang paling berat dia sudah lewati. Jalan yang paling susah yang belum kita lewati, dia sudah melewatinya. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah apa? Melintasi segala langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Tahu artinya melintasi segala langit? Dia sudah lewat semua. Mau kemana? Makanya ada satu nama Allah di perjanjian lama yang namanya adalah Jehovah Shammah. Bilang dulu, Jehovah Shammah. Tahu artinya Jehovah Shammah? Tuhan sudah ada di situ. Tuhan sudah ada di sana. Kita mau jalan kemana ujung jalan kita? Tuhan sudah ada di sana. Kita ada di ujung kegagalan yang paling parah. Tuhan sudah ada di sana. Kita ada di ujung kehampaan. Tuhan sudah ada di sana. Kita ada dalam ujung apa lagi? Desperation yang paling berat. Tuhan sudah ada di sana. Kata Jehovah Shammah adalah Tuhan sudah ada di sana. Kenapa dia ada di sana? Dia adalah jalan. Jalan apa yang kamu pernah lewati? Dia sudah lewat di situ. Waktu dia lewat jalan dunia, dia taklukkan jalan dunia. Dan dia berkata begini, dunia tidak bikin apa-apa lagi atas kamu. Sekarang bagian kita. Nanti kalau sudah baca, cepat aja. Dari ayat 22 sampai 25. Bagian kita yang pertama, hiduplah di hadapan Allah. Coram Deo. Artinya begini. Arti hidup di hadapan Allah itu bukan datang di kebaktian hari Minggu. Enggak. Arti hidup di hadapan Allah adalah di rumah kita sadar kita ada di hadapan Allah. Lagi bekerja kita sadar kita ada di hadapan Allah. Lagi hidup apa saja kita tahu Tuhan melihat kita. Kita hidup di hadapan Allah. Itu berarti sadar Tuhan lebih tinggi. Bagaimana kesadaran Tuhan atas diri saudara? Jangan sampai cuma sadar Tuhan 1,5 jam di kebaktian. Pulang lupa Tuhan. Atau Tuhan seperti nggak tahu di mana. Coram Deo. Itu yang pertama. Makanya kata yang dipakai ada 4 kali kata itu. Marilah kita. Marilah kita. Marilah kita. Yang pertama marilah kita menghadap Tuhan. Dengan iman yang tulus ikhlas.
Oh itu jelas. Yang kedua, tetap fokus pada tujuan. Karena kata yang berarti begini, tetaplah berpegang, marilah kita tetap berpegang pada pengakuan, pengharapan kita. Berpegang pada pengharapan itu berarti fokus pada tujuan. Sebab pengharapan artinya tersambung pada tujuan. Pengharapan itu bukan soal keinginan saudara. Pengharapan itu tentang tujuan Tuhan. Tuhan mau kita terus tersambung pada tujuan Tuhan. Yang ketiga, dia berkata gitu, marilah kita saling memperhatikan. Jadi yang ketiga adalah perhatikan orang lain. Perhatikan orang lain. Perhatikan. Udah, jangan perhatikan diri kita lagi. Perhatikan orang lain. Ingat orang lain. Bilang dulu kata ini, kamu lebih utama dari saya. Saya lagi mentor beberapa orang yang siap pergi ke dunia politik. Ya. Hal pertama buat mereka, orang lain harus lebih utama dari dirimu. Sebab pemerintahan kerajaan dimulai dengan melayani. Saya berkata, kalau kamu mau jadi pemimpin politik yang hebat, layani orang lain. Bukan menguasai orang lain, bukan memanipulasi orang lain, layani orang lain. Oh itu naif Pak, ya maafkan. Memanipulasi orang lain tidak ada di sistem saya. Itu tidak ada di sistem Tuhan. Itu ada di sistem kerajaan kegelapan. Saya tidak akan lakukan itu. Kenapa? Karena saya berjalan dalam jalan Tuhan. Yuk perhatikan orang lain. Jalan Tuhan sudah berikan buat kita. Sistem dia sudah berikan buat kita. Jangan lupa kita ini pemenang sistem. Kita menang. Ingat berhadapan dengan dunia tidak bisa sendiri-sendiri. Harus sistem Pak. Makanya jalan baru yang dia bangun adalah jalan kolaboratif. Kerja bersama, unity, sehati, sepikir. Itu semua ada di mana? Sistem kerajaan Allah. Ya. Iblis suka curi sistemnya kita dan dia bikin caranya dia. Tapi tetap yang palsu pasti hancur. Karena akan terbukti dengan ujian api dari sorga yang akan membuat perbedaannya. Bagian saya sudah selesai. Saya sudah beritahu pada saudara. Ada jalan baru yang Tuhan siapkan. Kita bukan cuma punya jalan. Kita punya imam besar. Imam besar kita telah mengatasi segala langit. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Saya minta pemain musik maju ke depan. Sementara saya berdoa. Saya mau berdoa ini untuk saudara sekalian. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Hamba-Mu sadar bahwa tidak mudah menjelaskan apa yang hamba coba jelaskan kepada umat-Mu. Tapi hamba-Mu berdoa, Roh Kudus nyatakanlah dirimu buat kami. Tuhan Yesus terima kasih. Engkau yang mengatakan kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan penghakiman bahwa Engkau telah menghukum penguasa dunia ini. Penguasa dunia ini telah dikalahkan. Dan sekarang kuasa Roh Kudus yang mengalahkan penguasa dunia itu tinggal dalam kami. Aku berdoa Tuhan, setiap orang yang hadir di sini menang terhadap dunia. Menang terhadap semua keinginan duniawi. Menang atas kerajaan dunia ini. Aku berdoa Tuhan, umat-Mu semakin mengenal pribadi-Mu. Umat-Mu semakin mengetahui jalan-jalan-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kami semua hidup di hadapan-Mu. Kami semua tetap terfokus pada tujuan-tujuan-Mu. Biar tujuan-tujuan-Mu menjadi harga mati dalam kehidupan kami. Kami tidak hidup untuk tujuan kami sendiri. Kami hidup untuk tujuan-Mu. Dan biar kami saling memperhatikan seorang dengan yang lain. Supaya kami berjalan dalam anugerah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Bicara terus pada kami, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.